Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita kembali dalam ibadah online Home Ministry. Kita akan sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, perlindungan buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa pandangan mata Tuhan tidak pernah sedetik pun terlewat daripada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau ya Tuhan. Mungkin ada banyak permasalahan persoalan yang kami hadapi, namun satu hal yang kami tahu, bahwa Bapa yang kami sembah, Yesus Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui ibadah online Home Ministry pada saat ini ya Bapa, kami rindu dikuatkan oleh Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Kami buka ibadah Home Ministry di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kerinduanku Tuhan berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu serahkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tatamu ya. Aku memujimu dengan sebab hatiku.
kerinduan kami berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, berada dekatmu Tuhan. oh kerinduanku selalu senangkan hati-Mu, selalu senangkan hatiku. tak pernah ku bayangkan
kita. Sebab itu mari kita sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat memperhatikan kita, Bapa yang mengenal pribadi kita sebelum kita ada di dunia ini. Mari bilang sama Bapa, Bapa, bahwa aku mengenalmu lebih dari siapapun ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh. Kau peduli masalahku, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Cepat Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. tak peduli Tak
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di minggu kedua nih tanpa terasa dari bulan Agustus. Minggu kedua, ini udah hari kemerdekaan. Kita ingat bahwa kita juga sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Untuk itu dalam ibadah kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus itu, Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita dengan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami kembali lagi boleh bertemu pada hari Minggu ini dan kami boleh kembali merasakan sukacita, kami boleh menyanyikan puji-pujian, kami juga boleh ya Tuhan menyampaikan penyembahan kami dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami ya Tuhan di bulan kemerdekaan ini akan kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan mau bekerja di dalam apa yang akan kami dengar, dan terutama hamba Tuhan, kiranya Engkau tutup buku hamba dengan kuasa darah-Mu, supaya seluruh firman-Mu, setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi oleh Roh-Mu, menjadi suatu berkat, menjadi suatu pedang bermata dua yang nanti akan memisahkan baik roh dan jiwa dalam hati kami, dan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus, siapkan hati kami sebagai suatu tanah yang subur, tanah yang siap menerima firman-Mu, supaya itu menghasilkan kehidupan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan membicarakan khususnya tentang pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus ini, Yesus Kristus ini adalah tokoh sejarah. Kita lihat tokoh sejarah. Yesus Kristus adalah orang pribadi yang betul-betul pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Bukan tokoh fiktif. Kalau kita ke Israel, kita masih bisa melihat jejak-jejaknya. Bahkan apa yang tertulis dalam Alkitab juga, itu juga ditulis oleh sumber-sumber sejarah di luar Alkitab. Kita bisa pelajari hal itu juga. Sehingga kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus adalah suatu tokoh sejarah. Bahkan kalau kita di gereja-gereja mainstream itu masih menyampaikan pengakuan iman, selalu dikatakan, aku percaya pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa kata Pontius Pilatus itu selalu disebutkan dalam pengakuan iman? Karena Pontius Pilatus itu adalah tokoh sejarah. Pontius Pilatus adalah pejabat pemerintah Roma yang saat itu berkuasa di daerah Yudea, di Israel saat itu. Dan dia adalah tokoh sejarah, sehingga biasanya kehidupan setiap orang pada zaman itu selalu dikaitkan dengan siapa yang berkuasa pada zaman itu. Artinya, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, manusia yang betul-betul hidup di dalam sejarah. Tetapi Yesus Kristus itu, kalau kita pada waktu Natal, kita biasa juga membacakan ayat-ayat nubuat di Mika 5, dikatakan bahwa
Mesias itu yang akan lahir di Bethlehem adalah pribadi yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya bahwa Yesus Kristus itu betul dia adalah manusia yang lahir sekitar menurut perkiraan sekitar tahun 2 sebelum Masehi. Tetapi dia adalah pribadi juga yang mempunyai keberadaan pre-eksistensi sebelum dia menjadi manusia yang sudah hadir jauh sebelumnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh murid-muridnya di kemudian hari. Karena banyak yang mengatakan, oh, Yesus Kristus itu baru menjadi Tuhan, baru dilantik sebagai Tuhan di tahun 325 menurut pada waktu konsili Nikea. Itu dari mana itu pemahaman itu? Orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus baru dilantik jadi Tuhan di tahun 325 pada waktu konsili Nikea, itu adalah orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Karena di Alkitab mengatakan bahwa Mesias, Raja Mesias yang akan lahir itu, yang kita percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Ingat, Kristus artinya Mesias. Jadi Yesus Kristus adalah Yesus Sang Mesias, atau bahasa Arabnya Yesus Al-Masih. Dia bukan hanya seorang manusia biasa, bukan hanya seorang nabi seperti apa yang dikatakan oleh beberapa orang, beberapa pihak di luar kekristenan, tetapi dia adalah pribadi yang sudah hadir sejak dahulu kala, bahkan sebelum ada penciptaan, bahkan ketika penciptaan dia ada di situ. Karena dia adalah bagian di dalam pribadi sebagai bagian di dalam Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang esa tetapi hadir dalam 3 pribadi. Tuhan yang mempunyai esensi yang sama, satu hakikat yang sama, tapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini juga suka menjadi suatu hal yang kontroversi. Ada orang yang mengatakan, mana itu Tritunggal? Mana cari kata Tritunggal dalam Alkitab? Ya memang nggak ada Tritunggal. Kata Tritunggal, T-R-I-T-U-N-G-G-A-L itu tidak ada dalam Alkitab. Karena itu adalah rumusan iman. Tetapi konsep tentang Tuhan yang esa tetapi mempunyai 3 pribadi itu sudah ada dalam Alkitab. Bukan hanya ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, tapi bahkan sudah ada jauh sebelumnya di Alkitab Perjanjian Lama, di kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab suci orang Yahudi, yang juga menjadi kitab suci kita. Amin. Jadi kita mesti dengan jelas melihat hal itu. Karena apa yang kita imani saat ini, kita orang Kristen, saya mau sampaikan, bukan mempunyai iman buta. Iman yang buta terhadap sejarah. Tidak, saudara. Karena kitab suci kita, Alkitab, ditulis oleh orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi Tuhan dalam kehidupan orang Kristen, bahkan orang-orang percaya secara keseluruhan dari Perjanjian Lama, adalah Tuhan yang hadir juga di dalam sejarah. Makanya yang menjadi kitab suci kita adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang yang mengalami Tuhan. Saya harap kita bisa mengerti hal ini sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai pribadi Yesus Kristus itu dan apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya harapkan dengan kita mendengarkan hal ini, kita semakin yakin, kita semakin percaya, dan kita semakin tahu, semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Bapa yang kita sembah, siapa pribadi yang kita panggil Bapa di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kita, dalam hati kita yang kita pelajari pada minggu lalu. Itu sebagai suatu pembukaan buat saya. Kita baca dulu ayat ini yang khusus menjelaskan tentang Yesus Kristus dan pribadinya. Kita buka di Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Elohim telah menjadikan alam semesta, atau oleh Yesus Kristus Elohim Bapa telah menjadikan alam semesta. Nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi.
Itu baru Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Saya mau pelajari ini dulu, kita akan bahas hal ini sebelum kita masuk pada Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Elohim Tuhan berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Maksudnya kita di sini adalah penulis kitab Ibrani berbicara mengenai nenek moyang orang Ibrani, nenek moyang orang Israel, yaitu orang-orang yang hadir di perjanjian lama. Dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Hal yang kita mau lihat di sini adalah Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan pewahyuannya, Tuhan menyampaikan rencananya, yang adalah rencana keselamatan itu bukan pada sudah dimulai jauh sebelumnya. Sebenarnya rencana keselamatan yang Tuhan sampaikan kepada manusia itu sudah tertulis sejak kitab Kejadian. Kalau kita baca di kitab Kejadian, sesudah manusia jatuh dalam dosa, langsung ada nubuat bahwa keturunan perempuan akan memukul kepala si ular yang adalah iblis, dan si ular itu akan menggigit tumitnya. Di situ adalah nubuat tentang ada keturunan perempuan, yang kita tahu bahwa keturunan perempuan itu digenapi oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang lahir dari perempuan tanpa ayah manusia. Amin. Tetapi lahir dari seorang perempuan yang dikandung, yang mendapat kehidupan di dalam rahimnya oleh Roh Kudus. Itu sudah ada nubuat, bahkan sejak kitab Kejadian. Bahkan sebenarnya sebelum kitab Kejadian juga sudah ada nubuat-nubuat yang berbicara tentang Yesus Kristus. Nanti kita akan pelajari. Tetapi yang kita mau sampaikan di sini adalah Tuhan sudah menyampaikan rencana-rencana keselamatannya, karena rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Kalau kita boleh melihat tentang sejarah dunia secara keseluruhan, kita bisa lihat bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang di kitab Kejadian mengatakan sungguh amat baik. Amin. Kemudian Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan sesudah jatuh dalam dosa itu terjadi kehancuran-kehancuran pada manusia, sehingga dikatakan di kitab Kejadian bahwa Tuhan itu pernah menyesal. Tuhan itu berduka, sangat berduka melihat kejahatan manusia, karena yang keluar dari manusia hanya kejahatan belaka, hanya kejahatan semata-mata. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia pada rencananya ketika Dia awalnya menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Dan Tuhan mulai mengadakan rencana pemulihan. Tuhan mulai menyampaikan rencana-rencana pemulihan, dan Dia memanggil Abraham. Dan dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan adakan dengan Abraham, di situ berbicara bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita tahu bahwa nubuat itu kemudian digenapi oleh Yesus Kristus nantinya. Sesudah Abraham, perjanjian Tuhan dengan Abraham, kemudian perjanjian itu diwariskan kepada anaknya, Ishak. Dan perjanjian itu diwariskan kepada anaknya lagi, Yakub, cucu Abraham. Jadi kita lihat perjanjian Tuhan tentang rencana keselamatan itu dari Abraham, turun pada Ishak, turun pada Yakub. Ingat ya, Abraham, Ishak, Yakub. Tidak ada jalur lain. Saya ulangi lagi, tidak ada jalur lain. Kenapa? Karena Abraham mempunyai anak-anak lain selain Ishak. Ada Ismail, ada juga anak-anak dari Ketura. Totalnya ada 6 anak. Tetapi perjanjian keselamatan Tuhan kepada manusia itu Tuhan turunkan lewat Abraham, Ishak, diwarisi oleh Yakub, dan masing-masing mereka kemudian mendapatkan perjanjian dengan Tuhan, karena Tuhan mengulangi perjanjian dengan Abraham kepada mereka. Perjanjian itu kemudian diteruskan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel lewat Musa, itu di kitab Keluaran. Kemudian perjanjian itu kemudian diteruskan terus kepada bangsa Israel, dan akhirnya ada yang dinamakan dengan perjanjian Tuhan dengan Daud, di mana pada perjanjian Tuhan dengan Daud itu Tuhan menjanjikan bahwa dalam keturunan Daud, pada keturunan Daud akan ada seorang juru selamat yang akan lahir dari keturunan Daud. Karena itu
Dia disebut yang kita kemudian namakan sebagai Mesias atau yang diurapi itu juga mempunyai gelar anak Daud. Dan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa itu kemudian digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias yang mewarisi secara dagingnya, mewarisi darah dari Daud. Karena Yesus Kristus adalah suku Yehuda dengan kedua orang tua berasal dari keturunan Daud. Itu menggenapi perjanjian dengan Daud. Tetapi sebelum kedatangan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, itu para nabi sudah berulang-ulang berbicara mengenai tentang rencana keselamatan, perjanjian keselamatan yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat ada suatu progres, dan seluruh progres itu kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus yang kalau kita lihat di ayat ini dikatakan bahwa kalau dulu Elohim Bapa berulang kali berbicara kepada orang-orang Israel dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir, yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu berbicara dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran, saya ulang lagi, anaknya. Jadi, anaknya yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu, kita percaya sebagai penggenapan dari rencana keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan kepada manusia jauh sebelumnya. Anaknya Yesus Kristus itu adalah, saya ulangi, puncak dari kegenapan rencana keselamatan itu. Dan sesudah Tuhan Yesus Kristus, anaknya itu, tidak ada lagi orang yang kemudian sebagai seorang pembawa rencana keselamatan lain. Tidak ada lagi. Dari cabang manapun juga tidak ada. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya harap kita mengerti tentang hal ini. Dan beliau adalah, Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan dari Raja Daud. Dan sesudah itu, seluruh perjanjian Tuhan sudah digenapi, sampai kepada kita, itu kita terima dari Tuhan Yesus Kristus melalui para murid-muridnya dan dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya harap kita mengerti di sini, kalau saya berbicara tentang hal-hal ini, saya mau berbicara bahwa hanya satu pribadi yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengenapi rencana keselamatan yang sudah Bapa tetapkan jauh sebelumnya, yang sudah disampaikan dari zaman dahulu kala sebelumnya. Dan dikatakan bahwa anaknya itu telah Bapa tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Karena oleh Yesus Kristus, Tuhan telah menjadikan alam semesta. Artinya walaupun dia lahir nanti sebagai manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah pencipta alam semesta juga bersama-sama dengan Bapa. Mari nanti kita akan pelajari hal itu. Dan ayat 3 mengatakan, Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Yesus Kristus atau Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya, nanti kita akan pelajari, artinya di sini kita melihat ada beberapa hal yang kemudian menjadi keutamaan Tuhan Yesus Kristus. Pertama, di sini dikatakan bahwa oleh Dia, Bapa Elohim telah menjadikan alam semesta. Di sini kita coba lihat di mana di dalam kitab Kejadian, di mana awalnya alam semesta dijadikan, di mana Tuhan Yesus Kristus adanya. Oke, kita buka pertama Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, ini terjemahan baru, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kalau kita lihat di dalam
kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini ada 3 dalam tanda kutip unsur ilahi yang bekerja di situ. Pertama, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi yang berbentuk dan sebagainya, dan roh Elohim atau roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di Alkitab yang lain mengatakan, versi yang lain mengatakan roh Elohim mengeram atau mempersiapkan kehidupan di atas permukaan air. Dan yang ketiga dikatakan berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Ada 3 unsur keilahian di sini. Ada Elohim, ada roh Elohim, dan ada firman Elohim. Dan ini kemudian dirumuskan kemudian hari oleh perjanjian baru. Di perjanjian baru, Elohim adalah Bapa, roh Elohim adalah Roh Kudus, dan firman Elohim adalah Yesus Kristus. Karena di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu juga adalah Elohim. Dan dikatakan bahwa di dalam dia ada terang, dan terang itu adalah kehidupan manusia. Jadi ketika berbicara mengenai firman, dikatakan firman itu adalah terang. Dan kita boleh lihat bahwa di Yohanes 8 ayat 12, saya bacakan Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus Kristus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini kita lihat bahwa firman pertama yang disampaikan adalah terang. Dan terang itu, Tuhan Yesus katakan, akulah terang itu, akulah terang dunia. Jadi kalau kita boleh melihat tadi di Ibrani 1 ayat 2 itu, ketika dikatakan oleh dialah Elohim menciptakan dunia, jadi firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sudah ada sejak awal penciptaan. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa dia, tanpa Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Artinya, memang pribadi Yesus Kristus ini dalam keberadaannya sebelum lahir di dunia, sudah hadir sejak penciptaan. Amin. Di dalam kita akan lihat di dalam satu ayat yang sangat luar biasa, itu di dalam Mazmur 36 ayat 9 mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat, padamu ada kehidupan. Dan kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai kehidupan, kehidupan itu ada dalam roh Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan, padamu ada sumber hayat, berbicara padamu, pada Tuhan, pada Elohim, ada sumber hayat, atau ada roh kudus, atau roh Elohim, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terang Tuhan, kami melihat terang. Artinya di dalam Elohim, ada terang Elohim. Yang terang Elohim itu kita lihat adalah firman Elohim. Jadi kembali lagi, ini menyimpulkan mengenai konsep Tritunggal yang sudah ada sejak zaman penciptaan, yaitu Elohim yang adalah Bapa, Ruach Elohim yang adalah Roh Kudus, dan firman Elohim yang adalah terang yang adalah Yesus Kristus. Amin. Di sini kita mulai melihat bahwa inilah Yesus Kristus sejak awalnya ketika dia hadir di dalam dunia sebagai firman Elohim dan sebagai terang. Seperti yang tadi kita baca di Yohanes 8 ayat 12. Jadi di sini kita juga boleh mengerti tentang firman. Kita sering memahami firman Tuhan sebagai perkataan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh lagi, firman Tuhan itu bukan hanya perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kemudian ditulis dalam kitab. Tapi firman Tuhan itu adalah ekspresi Tuhan. Firman itu adalah sesuatu yang kemudian menjelaskan tentang Tuhan.
Saya ulangi lagi, yang disebut dengan firman Tuhan itu bukan hanya perkataan Tuhan, perkataan ABCD seperti itu, tetapi yang disebut firman adalah sesuatu yang memancarkan, yang keluar dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Saya harap kita sudah bisa melihat keterkaitannya. Itulah sebabnya di Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya, anak tunggal Elohim, dia yang keluar dari Elohim sendiri. Dia yang menyatakan tentang diri Elohim. Dan itu adalah Yesus Kristus. Itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu sudah hadir sejak zaman penciptaan. Di sini kita boleh mengerti betapa luar biasanya pribadi yang kita sembah, yang kita panggil namanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam keberadaannya dia adalah Sang Firman yang memancarkan kemuliaan, yang memancarkan kehendak Elohim itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita balik lagi di kitab Ibrani tadi, di ayat 3 dikatakan, Ia atau Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan bagian kedua yang kita lihat di sini adalah Yesus Kristus atau firman Elohim itu. Dia bukan hanya cahaya kemuliaan Tuhan. Dia bukan hanya pribadi yang menyatakan wujud Tuhan. Tetapi dia juga kemudian adalah pribadi yang berkuasa untuk menopang segala sesuatu yang sudah diciptakan. Termasuk hidup kita. Jadi hidup kita ini semua diselenggarakan oleh Yesus Kristus. Amin. Di sini kita harus mempunyai keyakinan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak luput dari penyelenggaraan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah yang ditugaskan oleh Bapa untuk menopang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kalau kita lihat keteraturan yang ada di alam semesta, matahari terbit dari timur. Sebenarnya bukan matahari terbit sih, bumi yang berputar sebenarnya. Tapi kita lihat matahari terbit dari timur pada waktunya, terbenam di barat pada waktunya. Kita melihat perputaran bumi siang, malam, dan sebagainya. Kita lihat perputaran bumi mengelilingi matahari 1 tahun di tata surya, dan juga planet-planet yang lainnya. Semua itu terjadi secara teratur. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Kalau saudara memakai pikiran saudara yang sehat, itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada kuasa yang menopang semua itu sehingga terjadi dengan sendirinya. Amin. Dan itu adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menopang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tinggal kita punya keyakinan karena Dia adalah Tuhan kita. Amin. Dan Dia adalah Tuhan yang kemudian dekat kepada kita. Dia kemudian mengambil rupa sebagai manusia dan dia hadir di antara kita. Makanya kita juga kemudian percaya bahwa dia, kita baca sesudahnya apa yang dilakukan sesudahnya, bahwa dia kemudian meninggalkan, melepaskan kemuliaannya, atribut-atribut kemuliaannya untuk masuk ke dunia, untuk mengerjakan penebusan, untuk mengerjakan rencana keselamatan yang ditetapkan Bapa untuk dia kerjakan. Dia juga yang tadi menciptakan menjadi firman Bapa untuk menciptakan dunia. Dia juga yang kemudian menjadi pemilik kuasa yang menopang dunia. Dia juga kemudian yang melepaskan kemuliaannya dan hadir di dunia sebagai manusia supaya dia boleh hadir untuk menyatakan cinta kasih Bapa kepada manusia. Seperti yang biasa kita tahu di ayat
Yohanes 3 ayat 16. Kita baca firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Elohim atau Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Anaknya tunggal ya, tadi kita baca di atas bahwa anaknya tunggal yang menyatakan tentang Bapa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kita bisa melihat tadi, Yesus Kristus hadir dalam penciptaan, Yesus Kristus juga yang kemudian menopang segala sesuatu dengan kuasanya di alam semesta ini termasuk hidup kita. Dia juga kemudian menyatakan kasih Bapa dengan turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia kemudian membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dia menebus dosa-dosa kita, dan dia oleh rohnya menjadikan kita sebagai manusia baru. Kita baca di Filipi 2 ayat 6-8. Yesus Kristus yang dalam rupa Elohim atau rupa Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa, dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia juga, Yesus Kristus juga, yang kemudian menyatakan kasih Bapa yang begitu besar kepada kita, sehingga kemudian dia melepaskan kemuliaannya, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia tadinya raja, dia kemudian menjadi hamba sebagai manusia yang menerima perintah, supaya kemudian dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus, untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itulah pribadi Yesus Kristus yang kita sembah itu. Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim. Dia adalah sang pencipta itu sendiri. Dia juga yang menyatakan cinta kasih, Tuhan cinta kasih Bapa kepada kita. Karena itu dikatakan di dalam Yesus Kristus, di dalam namanya, segala sesuatu yang di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, tunduk kepadanya. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia. Filipi 2 ayat 9-11. Elohim sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga. Tepuk tangan dulu pada Tuhan Yesus, beri kemuliaan. Dan kalau kita kemudian melihat ke depan nanti, pada saatnya dialah yang akan turun ke dunia menjadi hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Amin. Kenapa dialah yang menjadi hakim? Kenapa dialah yang mengadili orang yang hidup dan yang mati? Kenapa bukan orang lain? Karena yang boleh menjadi hakim hanya raja. Ini kita bicara mengenai konsep yang ada di Perjanjian Lama. Yang boleh menjadi hakim hanya raja. Kalau kita pernah baca cerita Salomo diminta mengadili dua perempuan yang bawa anaknya untuk dilihat siapa yang menjadi ibu sebenarnya. Kenapa Salomo melakukan itu? Di situ Salomo sebagai raja sedang melakukan fungsi sebagai hakim. Dan kalau di sini kita juga tahu bahwa Yesus Kristuslah yang nanti akan menjadi hakim atas dunia, atas manusia, berarti dia adalah juga raja di atas segala raja. Jadi kalau ada orang yang meragukan keilahian Yesus Kristus, tetapi kemudian mengakunya sebagai pribadi yang akan datang turun menghakimi, itu suatu hal yang bertentangan. Karena yang boleh menghakimi adalah raja, adalah yang setara dengan raja atau yang diberikan kuasa kepadanya, dan pasti equal, pasti sama, pasti setara. Jadi Yesus Kristus juga adalah pribadi ilahi, anak manusia yang menjadi hakim dunia, yang juga adalah raja di atas segala raja. Dan karena itu kita lihat di Wahyu 5 dikatakan bahwa, kita lihat di Wahyu 5 dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca, maka aku melihat, di sini adalah wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes,
Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dialah yang layak menerima semua penyembahan kita. Dia yang layak menerima semua kemuliaan. Dia yang layak menerima semua kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan. Karena dia sudah melakukan apa yang menjadi rencana Bapa, dan dia kemudian sudah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi raja di atas segala raja. Itulah yang tadi juga dikatakan di Ibrani 3 yang dikatakan bahwa dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berbicara sebelah kanan, kadang orang, apa maksudnya duduk sebelah kanan? Itu kadang-kadang saya pernah melihat ada orang yang mendebatkan hal itu, duduk sebelah kanan. Artinya kalau begitu, tahta Tuhan itu lebar dong. Itu bukan tahta dong, itu namanya sofa. Supaya duduknya bareng-bareng. Aduh, itu kok kayaknya perdebatan anak kecil gitu. Poinnya bahwa dikatakan duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang menerima otoritas. Orang yang menerima otoritas duduk di sebelah kanan, menerima kuasa. Karena sebelah kanan itu melambangkan tentang kekuasaan. Jadi Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Bapa adalah dia penerima otoritas untuk melakukan apa? Untuk melakukan menjadi hakim atas langit dan bumi. Dan dia juga karena semua yang sudah dilakukan olehnya dalam kehidupan kita, dialah yang layak menerima segala hormat, segala pujian, segala penyembahan, segala kuasa, segala kekayaan, dan segala puji-pujian kita. Dan itulah yang nanti akan kita lakukan selama-lamanya. Di sini juga saya mau menyinggung beberapa waktu lalu Pastor Valdo berbicara mengenai penyembahan, dan kita sangat diberkati oleh 2 kali khotbah ketika Pastor Valdo berbicara mengenai penyembahan. Dan salah satu poin saya sekaligus mengkoreksi yang orang yang suka mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saya mau sampaikan, Tuhan kita itu tidak butuh penyembahan kita. Kalau Tuhan masih butuh penyembahan kita, itu bukan Tuhan. Karena berarti Tuhan masih butuh penyembahan dari pihak di luar dirinya. Padahal kita diciptakan juga oleh Tuhan. Jadi Tuhan bukan butuh penyembahan kita sehingga kita menyembah-nyembah seperti sesuatu yang kita berikan pada Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, karena Tuhan itu layak untuk disembah. Tuhan itu layak untuk disembah untuk semua yang Dia sudah lakukan kepada kita. Minggu lalu kita berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan pada kita. Bahwa kita yang seharusnya tidak layak, tetapi kemudian Dia datang ke dunia, memberikan kasih karunia, dan kemudian membuat kita menjadi manusia baru, dan Dia juga memberikan roh-Nya, dan kemudian melalui roh itu Dia memberikan jaminan untuk kita menjadi ahli waris kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Karena itu Dia layak untuk kita sembah. Dia layak untuk menerima rasa syukur kita. Tak seorang pun yang layak untuk menerima penyembahan kita selain Yesus Kristus, karena semua yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saya harap kita mengerti hal ini dan kita bisa berkata, kita betul-betul mengetahui bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah bagi kemuliaan Bapa di dalam Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada nabi-nabi lain. Apalagi nabi-nabi yang datang sesudah kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada. Dikatakan sesudah pada zaman akhir ini, Tuhan memberikan anaknya. Itu sudah final. Itu sudah selesai. Tidak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain, itu palsu. Amin. Kita harus pegang iman kita seperti ini. Amin. Dan kelak Dia akan menyambut kita di awan-awan yang permai. Dia akan memeluk kita akan bersama-sama dengan Dia. Dia akan menjadi hakim juga buat kita. Tetapi Dia menjadi hakim untuk melihat apa yang sudah kita perbuat dengan karunia-karunia yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan disitulah
kita akan mendapatkan mahkota-mahkota abadi, mahkota-mahkota kehidupan yang sudah Dia sediakan untuk kita. Bukan kita ngejar surga, bukan. Surga itu sudah menjadi bagian di dalam status kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kita melihat upah, yaitu mahkota-mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita kemudian dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Sangat luar biasa, saudara. Ketika kita diserupakan dengan Dia, diserupakan artinya kita menjadi pengantinnya, kita menjadi satu dengan Dia, berhadapan muka dengan muka. Disitulah ada yang kemudian di Alkitab ditulis sebagai perkawinan anak domba. Itu kita bisa belajar di lain kali. Disitulah kita bersekutu secara sempurna dengan Dia, kita disempurnakan semuanya, diserupakan lagi menjadi dengan Dia, menerima pemulihan itu, dan kita akan hadir bersama-sama Dia di dalam kemuliaan. Dan karena itu, Dialah yang layak untuk menerima penyembahan kita. Saya harap kita mengerti hal ini. Memang agak sulit untuk dimengerti, tetapi inilah sebenarnya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita mengetahui kebenaran ini, maka kita juga akan mendapatkan kemerdekaan. Amin. Yesus berkata, jika kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, dan kita juga dimerdekakan oleh pemahaman yang benar, kebenaran tentang siapakah Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar tentang Engkau, kami belajar tentang keutamaan-Mu, kami belajar tentang kemuliaan-Mu, apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan, di alam semesta ini. Ketika Engkau juga ya Tuhan Yesus menjadi pencipta, ketika Engkau juga Tuhan Yesus yang menjadi penopang kehidupan kami, juga penopang alam semesta itu, dan Engkau juga Tuhan yang sudah melepaskan kemuliaan-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami, supaya Engkau bisa menebus kami, menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, membuat kami ini menjadi manusia baru, dan kelak Engkau akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan Engkau, supaya kami juga mengambil bagian di dalam kemuliaan-Mu. Betapa besar ya Tuhan, segala sesuatu yang sudah Engkau serahkan pada kami, segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan pada kami, biarlah itu menjadi kekuatan kami ketika kami berjalan maju untuk hidup dalam dunia ini. Kadang kami terpedaya, kadang kami terganggu dengan begitu banyak hal-hal, persoalan-persoalan dalam kehidupan kami, hingga kami lupa bahwa sebenarnya di hadapan kami sudah punya karunia yang begitu besar yang sudah ada di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami Tuhan, supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu itu akan kami bawa terus dalam kehidupan kami hari demi hari, sampai kami bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai, sampai kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang, dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama.
Kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Kita bersyukur untuk semua berkat yang sudah kita terima dari puji-pujian, penyembahan, dari firman Tuhan disampaikan, dan kita akan kembali pulang. Kiranya sebelum kita pulang, saya akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami datang padamu, bersyukur untuk semua kasih setiamu kepada kami. Kami boleh hadir di sini dan kami sudah diberkati oleh berbagai kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memerdekakan kami, dan juga puji-pujian yang kami angkat bela itu juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk kami semakin meyakini ya Tuhan bahwa Engkau-lah Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya Engkau juga melihat segala sesuatu yang sedang kami alami. Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu, karena Engkau Tuhan yang menopang segala sesuatu. Engkau Tuhan yang tahu pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan, hamba dari atas mimbar juga boleh menyampaikan dalam nama Tuhan Yesus, jika ada saat ini yang mempunyai masalah-masalah kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan dari Tuhan akan turun kepada mereka yang membutuhkannya. Lawatan Tuhan akan turun kepada orang-orang yang membutuhkan lawatannya. Terobosan-terobosan dari Tuhan akan turun pada orang-orang yang memerlukan terobosan-terobosan di dalam hidupnya. Kami tahu ya Tuhan, berbagai macam pencobaan, berbagai macam beban kehidupan sering membuat kami terganggu dari memandang kepadamu saja, tapi kami tahu Tuhan Engkau juga yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, dan itu yang kami percaya, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang rindu untuk memberkati kami. Karena itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, dan kemudian kita arahkan hati juga kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Kita jawab dengan amin. Diberkatilah engkau di kotamu, dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu dan juga keturunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Dan engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi kita, Yahweh namanya, cinta kasih yang tak terhingga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang intim, yang indah dengan Roh Kudus, Ruach HaKodes, Ruach Elohim yang hadir dalam hati kita, akan menyertai hidup kita hari ini sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai dan menerima kemuliaan-Nya. Dan kita semua yang sudah diberkati, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai kita bertemu pada ibadah minggu depan. Bagi